Di negara ini orang tidak bisa makan sayur. Hanya bisa makan bubur putih yang dikirim ke semua orang melalui pipa. Tapi suatu hari, setelah orang-orang mengetahui rahasia bubur putih, tidak bisa makan lagi. Negara ini tidak mengizinkan orang berpakaian terlalu terbuka. Pria yang belum menikah memakai tali di sekitar dada mereka setiap hari. Semoga wanita yang lewat bisa menyukai dan mengantar pulang. Setelah menikah, seorang pria hanya bisa melakukan pekerjaan rumah tangga. Dan wanita pergi bekerja di luar. Hari ini, ada cerita lucu di TV. Raja akan memegang bola untuk memilih mempelai pria untuk jenderal. Jackie diam-diam jatuh cinta dengan sang jenderal untuk waktu yang lama. Dapatkan momen bahagia. Karena Jackie tampan. Begitu menarik banyak wanita. Bahkan Bibi berusia 50 tahun. Aku sangat merindukanmu setiap hari. Kemudian seorang gadis berusia 8 tahun. Setelah dewasa, aku pasti akan menikah dengannya. Tapi Jackie hanya ingin pergi ke pesta calon pengantin pria. Tapi ketika dia mendaftar untuk prom, mendapat satu kabar buruk lagi. Harga tiket hingga 80.000. Ini berarti, hanya orang kaya di kelas atas yang berpartisipasi. Keluarga biasa seperti keluarga Jackie tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Setelah pulang, Jackie berbaring di tempat tidur dengan air mata sedih. Tiba-tiba teringat paman yang pernah memberitahu dia. Ada harta karun di rumah yang almarhum ayah dia tinggalkan untuknya. Memimpin polisi ke rumah pamannya untuk menyelidiki. Ternyata tidak ada harta karun. Tetapi menemukan bukti bahwa paman memprotes feminisme. Paman ditangkap. Jackie merasa sangat bersalah. Tapi dalam kemalangan ada keberuntungan. Kepala menghadiahinya dengan tiket ke bola. Tapi tidak bahagia lama. Jackie mendapat kabar buruk lagi. Ibunya meninggal secara tak terduga. Jackie diadopsi oleh keluarga pamannya yang rakus. Tidak hanya ambil semua harta dia, membuatnya tinggal di rumah sebagai kuli. Bahkan mendapat tiket ke prom. Biarkan anak dia bergabung. Hari prom, Jackie melihat sepupunya bersiap-siap untuk prom. Dalam hatinya sangat sedih. Setelah semua orang pergi, dia hanya bisa melihat gambar sang jenderal dan menangis. Dia memutuskan untuk melarikan diri dari tanah yang memilukan ini. Tapi ketika pergi ke lapangan, Jackie bertemu dengan 3 penjaga yang sedang berpatroli. Penjaga wanita berpikir dia tampan. Datang dengan pikiran buruk. Ketika mereka hendak memperkosanya, tiba-tiba seseorang muncul. Kalahkan penjaganya. Selamatkan Jackie. Ternyata paman yang kabur dari penjara. Jackie penasaran bagaimana pamannya kabur dari penjara. Paman memberitahu Jackie karena sipir menyukainya. Datang dengan rencana. Gunakan tampan untuk melarikan diri. Bahkan mempelajari rahasia dari mulut mereka. Meskipun di negara ini tidak diperbolehkan menanam sayuran. Tetapi seseorang di istana membeli lobak dengan harga tinggi. Paman diam-diam menanam lobak di gurun ini. Bersiaplah untuk menukar sejumlah besar uang. Maka keluarlah dari negara feminis ini. Pergi ke luar negeri untuk menikmati hidup bebas. Dia menyuruh Jackie berdandan seperti wanita seperti dia. Dan menyelinap ke istana bersama. Hanya menderita untuk kuda berkaki pendek ini. Setelah kuda lelah, mereka juga dekat dengan ibu kota. Jalan kaki ke kota. Karena berhasil menyamar menjadi wanita. Sangat menarik, banyak pria lacel menggoda mereka. Tapi mereka tidak tahu keduanya laki-laki menyamar jadi perempuan. Paman menggunakan caranya. Bawa Jackie ke istana. Lalu, negosiasikan penjualan lobak dengan pejabat. Jackie berkeliaran di sekitar istana di waktu luangnya. Tidak tahu dari kapan memasuki tempat pesta. Di istana yang megah, ada banyak pria yang datang untuk mencalonkan diri sebagai selir. Semua orang membungkuk. Menunggu kedatangan raja dan jenderal. Sesaat kemudian, jenderal muncul. Jackie tidak bisa mempercayainya. Bisa melihat orang yang impikan dengan mata sendiri. Setelah audisi dimulai, orang-orang di sekitar jenderal goyangkan tali di depan. Paman ipar Jackie merekomendasikan putranya ke jenderal. Melihat itu, Jackie menggunakan alasan untuk menjaga ketertiban. Segera melangkah maju untuk menghentikan mereka. Menyarankan jenderal untuk berpikir lagi.
Penampilan Jaki menarik perhatian sang jenderal. Menggunakan alasan bahwa dia ingin memasak bubur untuknya. Meninggalkan prom untuk sementara. Saya benar-benar ingin pergi dari sini, ini membosankan. Dua orang sendirian di kamar. Jenderal tiba-tiba merasa aneh dekat dengan Jaki. Berbagi rahasia dengannya. Sebenarnya Prokod sudah diputuskan. Adalah bangsawan kerajaan. Dan prom kepompong hanyalah formalitas. Hanya ketika dia memilih selir, dia dapat mewarisi tahta. Tapi dia tidak ingin menjadi raja. Mimpinya adalah menjadi seorang penulis. Jaki bilang juga berlatih mengarang akhir-akhir ini. Memiliki kepentingan yang sama dengan jenderal. Semakin banyak berbicara, semakin baik mereka bergaul. Saat bersiap memasuki topik utama. Kemudian diblokir dari kedatangan raja. Perintahkan jenderal untuk segera bergabung dengannya. Kembali ke prom, Jaki tidak sengaja dikenali oleh pamannya. Dia segera mengeksposnya di depan semua orang. Jaki melihat semuanya terbuka. Berbaring di tanah untuk mengaku kepada jenderal. Raja mengeluarkan pistol untuk membunuhnya. Tapi dihentikan oleh jenderal. Jaki melarikan diri dari istana. Temukan saluran ventilasi dan sembunyikan di dalamnya. Dia merangkak di sepanjang pipa untuk waktu yang lama. Ke pabrik bawah tanah istana. Melihat sekelompok orang berbicara satu sama lain. Baru saja mengetahui rahasia mengejutkan negara ini. Di negara ini orang tidak bisa makan sayur. Orang hanya bisa makan bubur putih yang diangkut ke semua orang melalui pipa. Tapi bubur putih ini bukan bubur putih biasa. Tapi kotoran yang disaring secara rahasia. Setelah menyaring untuk menambahkan vitamin dan rasa. Berikutnya adalah pengiriman dari pintu ke pintu melalui pipa. Juga dikenal dengan nama indahnya adalah proyek perlindungan ekologi. Rahasia ini ditemukan oleh Jaki saat tidak sengaja membobol pabrik. Untuk mengungkap kebenaran buruk ini. Menekan tombol di konsol. Lalu, bel alarm berdering. Ternyata pengiriman kali ini tanpa filter. Bagian dalam pipa mulai keruh. Cairan hitam mengalir di mana-mana. Setelah semua orang menyalakan keran. Merasa mau muntah saat melihat zat hitam itu. Raja yang marah mengirim orang untuk menemukan Jaki. Tapi Jaki bersembunyi di bawah tempat tidur sang jenderal. Dia bersin satu kali. Ditemukan oleh jenderal. Jaki harus mengakui perasaannya kepada jenderal. Jenderal juga tertarik pada Jaki. Dua orang saling memberi cinta. Ditemukan oleh pengawal raja dan memasukkan Jaki ke penjara. Untuk menyelamatkan Jaki. Pamannya memimpin penyelenggara kerusuhan. Selain mencela bubur hitam. Dan membuat mereka melepaskan Jaki. Yang berani mengungkapkan kebenaran. Jaki adalah pahlawan rakyat. Adalah kandidat yang baik untuk posisi itu. Kerusuhan semakin besar dan besar. Tidak bisa padam. Karena kerusuhan rakyat. Raja setuju untuk membebaskan Jaki. Bahkan setuju untuk membiarkan dia menikahi sang jenderal. Tapi dia harus memotong lidahnya. Karena dia sudah tahu terlalu banyak. Untuk melindungi kekasihnya. Jenderal membunuh raja. Kemudian dia sendiri berkuasa. Benar-benar bisa melakukan apa saja demi cinta. Raja baru mengumumkan kepada semua orang pernikahannya dengan Jaki. Masa orang bertepuk tangan untuk memberi selamat. Bersama-sama mereka mengumumkan undang-undang baru untuk negara. Pabrik bubur tutup. Mulai membawa teknologi pangan asing ke dalam negeri. Negara mengizinkan semua orang menanam sayuran. Anak laki-laki juga bisa sekolah. Reformasi Jaki mendapat dukungan luar biasa dari rakyat negara itu. Tapi akhir yang sebenarnya mengejutkan. Raja mengungkapkan kebenaran di depan seluruh bangsa. Faktanya, dia sendiri adalah seorang pria. Karena raja sebelumnya tidak bisa melahirkan anak perempuan. Hanya bisa membiarkan putra ke-8 terlihat lembut seperti dia. Menyamar sebagai wanita untuk mewarisi tahta. Tidak bisa mengatakan efek sarkastik ini luar biasa. Cinta kami masih sekokoh batu. Karena cinta sejati akan selalu menjadi cinta sejati. Ketidaktaatan yang besar.